Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul Once Upon a Time. Film ini diproduksi oleh Alibaba Pictures Group, dirilis pada tanggal 3 Agustus 2017 dan disutradarai oleh Xiaoding Zhao, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Yang sebagai Ye Hua, Liu Yifei sebagai Xu Shu atau Ratu Bai Xianxian, Chun Li sebagai selir Su Jin, Jin Luo sebagai siluman burung, dan Yi Guanzhen sebagai Raja Iblis. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Film ini dibuka dengan seorang perempuan buta bernama Xu Shu yang berlari dengan membawa bayinya menuju lubang neraka. Dia terus berlari karena dikejar-kejar oleh pasukan istana dan juga selir Su Jin yang hendak membunuh mereka. Di kehidupannya yang kedua, Xu Shu terlahir kembali menjadi Ratu Siluman Rubah ekor 9. 300 tahun telah berlalu, di mana di kerajaan Xingxiu atau kerajaan siluman rubah, Ratu Dewi Bai Xianxian tengah tertidur di bawah pohon sakura. Dia terbangun karena didatangi oleh siluman burung yang bernama Xian. Dia menanyakan keberadaan ratu yang tidur di bawah pohon sakura. Namun sang ratu mengatakan bahwa dia tidak mengingat apapun. Cerita pun berlanjut di saat musim semi tiba. Seluruh siluman penghuni kerajaan Xingxiu tengah mencari makanan. Ratu Dewi Bai Xianxian juga menikmati musim semi dengan berlarian di tengah hutan dan berubah menjadi rubah ekor 9. Keesokan harinya, Ratu Bai Xianxian tengah pergi menuju laut timur untuk menghadiri sebuah pesta. Sesampainya di kerajaan laut timur, Bai Xianxian menutup matanya dengan kain putih karena sinar matahari yang sangat menyilaukan matanya. Sesaat kemudian, Ratu Bai Xianxian memasuki istana dan mendengar dua wanita tengah membicarakannya. Bagaimana bisa putra mahkota kerajaan bertunangan dengan wanita berusia 140.000 tahun hanya karena sebuah perjanjian, di mana wanita yang mereka maksud adalah Ratu Bai Xianxian. Seketika itu, Ratu membuka kipas sihirnya dan menjatuhkan kedua perempuan tersebut. Di tempat yang sama, Ratu Bai Xianxian tengah berjalan-jalan menuju sebuah taman. Dari belakang muncul anak kecil yang tertarik dengan kipas milik Ratu. Kemudian anak kecil itu menawarkan dirinya untuk memandu Ratu menemukan minuman anggur di Istana Laut Timur dengan syarat diperbolehkannya dia meminjam kipas milik Ratu. Beberapa saat kemudian, Ratu Bai Xianxian menyadari bahwa anak kecil tersebut diculik oleh siluman. Dengan sigap, Ratu Bai Xianxian mendorong siluman tersebut dan menyerangnya. Sementara anak kecil itu terus memainkan kipas sehingga membuat siluman terhempas. Dan Ratu Bai Xianxian mengambil kipasnya kembali dari tangan anak tersebut. Cerita berlanjut di mana ayah anak itu datang dan timbullah salah paham yang membuat mereka berdua berkelahi. Betapa kagetnya pria itu melihat Ratu Bai Xianxian yang wajahnya mirip dengan Xu Shu. Seketika itu, anak kecil berlari menghampiri ratu dan memanggilnya ibu.
Diketahui pria itu bernama Yehua yang merupakan suami Ratu Baishanshan di kehidupannya yang dahulu. Sementara anak kecil tersebut bernama Ali yang merupakan anak ratu di kehidupannya terdahulu. Namun ratu tidak mengingatnya sama sekali. Sesaat kemudian datanglah Su Jin yang merupakan selir Yehua. Namun Ratu Baishanshan tidak mengingatnya sama sekali, malah memuji mata selir yang sangat indah. Di kehidupan yang terdahulu, selir Su Jin sangat membenci Ratu Baishanshan dan dia berniat untuk melenyapkan ratu untuk yang kedua kalinya. Keesokan harinya, Yehua beserta putranya Ali datang mengunjungi Ratu Baishanshan untuk menginap di kerajaannya. Yehua menyatakan kerinduannya kepada ratu dan memanggil ratu sebagai istrinya. Ratu Baishanshan tidak terima dipanggil istri dan memutuskan untuk mengajak Yehua bertarung. Namun Yehua tidak memperdulikannya. Beberapa saat kemudian, selir Su Jin beserta para pengawal langit mendatangi kerajaan Ratu Baishanshan untuk menjemput Yehua dan Ali. Namun, Ali tidak bersedia kembali dan lebih memilih bersama dengan Ratu Baishanshan. Kemudian Ali memutuskan kembali dan diikuti selir Su Jin, namun langkahnya terhenti ketika melihat Dewa Mo Yuan tersegel di dalam es. Scene berpindah di neraka Lihen, di mana selir Su Jin hendak berkonspirasi untuk melenyapkan Ratu Baishanshan. Sementara Ratu Siluman hendak membunuh putra Yehua untuk menghidupkan kembali bayinya yang sudah mati. Singkat cerita, di suatu malam, Ratu Baishanshan bergegas mengunjungi jasad Mo Yuan, yang ternyata dia adalah siluman yang menyamar menjadi Ratu Baishanshan untuk mencuri jasad Dewa Mo Yuan. Keesokan harinya, Ratu Baishanshan beserta dengan siluman burung mendatangi neraka Lihen untuk mengambil kembali jasad Dewa Mo Yuan. Namun kedatangan mereka dihadang oleh sejumlah prajurit neraka. Sementara siluman burung menjadi burung yang sangat besar untuk melawan mereka. Sementara di dalam neraka, Ratu Baishanshan tengah bertarung melawan Ratu Siluman dengan mengeluarkan 9 ekornya. Di tempat yang sama, jasad Dewa Mo Yuan hendak jatuh ke lubang neraka, dan Ratu Baishanshan berusaha menarik kembali dengan ekornya. Sementara jasad bayi Ratu Siluman jatuh ke dalam lubang neraka dan itu membuatnya murka. Sehingga Ratu Siluman berusaha menghancurkan jasad dewa, namun dihalangi oleh tubuh Ratu Baishanshan. Beruntung Yehua datang menyelamatkan Ratu Baishanshan. Scene berpindah di dalam kerajaan Ratu Baishanshan, di mana dia berhasil membawa kembali jasad Dewa Mo Yuan, di mana 70.000 tahun yang lalu Mo Yuan adalah dewa perang sekaligus guru dan juga cinta pertama Ratu Baishanshan. Dewa Mo Yuan mengorbankan jiwanya untuk menyegel Raja Iblis di Gunung Qincang. Di tempat yang sama diperlihatkan Yehua yang tengah membujuk Ratu Baishanshan untuk tinggal di Istana Langit dan menikah dengannya. Ratu Baishanshan pun menyetujuinya, kemudian mereka berdua berciuman untuk melepas rindu. Cerita pun berlanjut di mana Yehua mengajak Ratu Baishanshan tinggal di Istana Langit. Tanpa mereka tahu, Su Jin selir Yehua yang tidak senang melihat Ratu Baishanshan dan berusaha mencari jalan untuk melenyapkan Ratu Baishanshan. Di tempat yang sama, selir
selir Su-jin mendatangi Ratu Baishanshan dan berusaha mengingatkan Ratu Baishanshan akan masa lalunya, di mana selir Su-jin menceritakan awal mulanya Yehua menjalin cinta dengan Shushu, sehingga Shushu memutuskan menjatuhkan diri ke lubang neraka. Sesaat kemudian, selir Su-jin memberi kode kepada harimau yang dia bawa untuk mendorong ratu ke lubang neraka untuk yang kedua kalinya. Namun usahanya sia-sia, malah harimau itu sendiri yang jatuh ke lubang neraka. Di scene yang sama, siluman cendrawasih mendatangi Ratu Baishanshan dan mengabarkan bahwa es yang menyegel Dewa Mo Yuan akan segera mencair, dan siluman burung meminta Ratu untuk meminjam pusaka suci yang disebut lampu pengikat jiwa untuk menyatukan jiwa Dewa Mo Yuan yang berserakan di dunia selama 70.000 tahun, dan pusaka itu hanya dimiliki oleh Yehua. Singkat cerita, Ratu Baishanshan berusaha meminjam pusaka itu kepada Yehua, namun Yehua tidak meminjamkannya. Kemudian Ratu meminta pusaka itu sebagai hadiah pernikahan mereka, namun Yehua juga tidak meminjamkannya. Karena di dalam pusaka tersebut terdapat jiwa Shushu yang tidak lain adalah jiwa Ratu Baishanshan. Baik Shushu maupun Ratu Baishanshan adalah orang yang sama. Namun Ratu tetap tidak percaya dan menuduh Yehua mengarang cerita. Scene berganti di Pulau Yingzhou, di mana Ratu Baishanshan hendak mengambil rumput abadi. Namun yang terjadi malah Ratu membangunkan monster, karena rumput abadi terletak di atas punggung monster tersebut. Beruntung Yehua datang menyelamatkan Ratu. Mereka berdua bersama melawan monster tersebut. Namun sayang sekali, Yehua berhasil dikalahkan oleh monster itu. Namun Ratu melindungi dia dengan ekornya. Cerita berpindah di Istana Langit dan Ratu berusaha mengobati luka-luka Yehua. Setelah itu mereka berdua berciuman sepanjang waktu. Keesokan harinya, Ratu Baishanshan begitu penasaran dengan lampu pengikat jiwa dan mendekatinya. Seketika itu lampu pengikat jiwa terbuka dengan sendirinya, dan Ratu dibawa oleh kenangan bersama Yehua 300 tahun yang lalu. Cerita mundur ke belakang, di mana 300 tahun yang lalu tampak Shushu yang merupakan manusia tengah hamil oleh putra mahkota Kekaisaran Langit, yaitu Yehua. Sesaat kemudian datanglah selir Su-jin yang sangat membenci Shushu dan berusaha menyeret Shushu ke lubang neraka. Beruntung Yehua datang dan selir Su-jin menjatuhkan dirinya ke lubang neraka, namun berhasil ditolong oleh Yehua. Namun Su-jin memfitnah Shushu dengan mengatakan bahwa Shushu mendorongnya ke lubang neraka, dan itu membuat selir Su-jin buta. Shushu berusaha membela diri, namun Yehua lebih memilih percaya kepada selir Su-jin. Sesaat kemudian, Shushu dihukum oleh pihak istana dengan memindahkan matanya untuk mata selir Su-jin, dan Yehua sendiri yang memindahkan bola mata Shushu untuk selir Su-jin. Cerita pun berlanjut ketika Shushu melahirkan. Dia berlari dengan pengawalnya karena prajurit langit terus mengejar dan hendak membunuh mereka. Di tengah pelariannya, selir Su-jin datang bersama harimaunya dan berusaha memfitnah Yehua dengan mengatakan bahwa Yehua tidak membutuhkannya dan hanya menginginkan bayinya. Beberapa saat kemudian Yehua datang dan berusaha membujuk Shushu agar tidak melompat ke lubang neraka.
Shushu meminta Yehua memberi nama Ali kepada putranya, yang artinya perpisahan. Sin kembali ke masa sekarang, di mana ratu telah mengingat semuanya. Kemudian datanglah selir Sujin. Untuk kedua kalinya, dia mendorong ratu ke lubang neraka. Seketika itu, dia teringat kembali akan masa lalunya di saat dia bereinkarnasi menjadi siluman rubah ekor 9. Sesaat kemudian muncullah Yehua dari dalam lubang neraka dan membawa kembali ratu ke atas langit. Namun ratu sangat marah ketika dia mengingat kembali semua ingatannya dan memutuskan untuk meninggalkan istana langit. Cerita berlanjut di mana keadilan akhirnya ditegakkan. Selir Sujin mendapat hukuman, namun keinginannya untuk melenyapkan ratu belum juga padam. Sebelum dieksekusi, dia meminta untuk memeluk putra Yehua untuk terakhir kalinya. Dengan diam-diam, dia mengambil darahnya untuk membuka segel Raja Iblis. Sujin pun akhirnya berhasil membebaskan Raja Iblis. Sin kembali di bawah pohon sakura, tepatnya di istana Ratu Baishanshan, di mana pengawalnya datang menemui ratu dengan membawa putranya. Pengawal itu pun berusaha meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara ratu dan Yehua, dan itu membuat ratu sangat terguncang. Sin kembali di kerajaan iblis, di mana Yehua tengah bertarung dengan Raja Iblis. Di sisi lain, siluman rubah ekor 9 berlari untuk menyelamatkan Yehua. Pertarungan berlanjut di atas langit, sementara rubah ekor 9 terus berlari. Kemudian Yehua berubah menjadi naga hitam dan berhasil mengalahkan Raja Iblis. Setelah itu, Yehua mengorbankan jiwanya untuk menyegel Raja Iblis, dan tubuhnya membeku di dalam lautan es. Ratu berusaha memanggil namanya dan berusaha mengingatkan kembali kenangannya. Namun yang terjadi, tubuh Yehua semakin tenggelam hingga tidak terlihat kembali, dan cerita pun selesai.